Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anggres Natalia, NIM L0211811012. Saya seorang mahasiswa Universitas Hasanuddin, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah jurnal dengan judul Uji toksisitas akut dalam penentuan LC50 96H insektisida chlorpyrifos terhadap 2 jenis ikan budidaya danau kembar Sumatera Barat. Adapun penulis dari jurnal ini adalah Taufik Ihsan, Tiffany Edwin, Railo Husni, dan Widya Detiari Rukmana. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Ekotoksikologi Akuatik. Ada 4 poin yang akan kita bahas bersama. Yang pertama latar belakang, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Kita masuk pada poin pertama yaitu latar belakang. Penggunaan insektisida merupakan suatu hal yang sulit dipisahkan dengan kegiatan pertanian, khususnya dalam budidaya tanaman, guna meningkatkan produk baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Sifat penting yang dimiliki oleh insektisida adalah daya racun atau toksisitas. Penggunaan insektisida di Provinsi Sumatera Barat ini didominasi oleh golongan organofosfat chlorpyrifos sebanyak 99,8%. Chlorpyrifos merupakan insektisida yang memiliki sifat mudah menguap, namun masih memiliki potensi toksik terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Chlorpyrifos berbentuk seperti kristal putih dan memiliki bau yang tajam. Dan apabila chlorpyrifos masuk ke perairan, maka akan membunuh biota perairan seperti udang dan ikan. Potensi pencemaran insektisida ini muncul akibat dari aliran runoff air dari pertanian dan perkebunan pada danau di bawah yang masuk ke perairan danau di atas. Sesuai dengan namanya, Danau Kembar merupakan salah satu tujuan wisata karena memiliki keunikan berupa 2 danau yang bersebelahan dengan jarak 300 meter. Kedua danau ini mempunyai nama yang berbeda, yakni Danau di Ate yang posisinya lebih rendah daripada danau lainnya yang bernama Danau di Bawah. Kita bisa melihat gambar yang ada pada slide ini. Ini merupakan lokasi dari Danau Kembar. Pada area di sini, lokasi yang di sini ini merupakan lokasi dari Danau di Ate. Sedangkan area di sini, area yang di bawah ini merupakan lokasi dari danau di bawah. Kita selanjutnya melangkah ke metode. Hewan uji penelitian dari jurnal ini yaitu ikan mas dan ikan nila sebanyak 240 ekor untuk masing-masing jenis ikan dengan umur kurang lebih 1 bulan. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah aerator dan akuarium akrilik berukuran 30 x 25 meter x 20 cm sebanyak 12 buah untuk masing-masing jenis ikan uji. Penelitian ini dilakukan dalam skala laboratorium dengan menggunakan larutan artifisial chlorpyrifos merek Dursban yang merupakan merek insektisida yang biasa digunakan oleh petani di kawasan Danau Kembar. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam penelitian jurnal ini. Yang pertama adalah aklimatisasi hewan uji. Aklimatisasi hewan uji ini bertujuan untuk mengkondisikan hewan uji agar bisa beradaptasi dengan keadaan fisik laboratorium atau lingkungan pengujian, yaitu dengan cara berangsur-angsur dipindahkan dari 100% air pemeliharaan ke 100% air uji. Selama aklimatisasi, hewan uji diberi aerasi dengan cukup. Tahap aklimatisasi ini dilakukan selama 14 hari dan dilakukan pengukuran parameter pH, DO, dan suhu setiap harinya, yaitu 1 kali 24 jam. Apabila pada tahap aklimatisasi ini kematian hewan uji lebih dari 3%, maka hewan uji dianggap tidak memenuhi syarat dalam pengujian. Tahap yang kedua adalah uji pendahuluan.
di mana uji pendahuluan ini bertujuan untuk menentukan batas kisaran konsentrasi krisis bahan uji yang digunakan untuk penentuan LC5096H, yaitu konsentrasi tertinggi di mana hewan uji tidak mengalami kematian, dan konsentrasi ambang atas, yaitu konsentrasi terendah yang menyebabkan kematian 100%. Perlakuan pada percobaan ini dilakukan dengan 5 variasi pengenceran insektisida klorpirifos dan 1 sebagai kontrol. US EPA merekomendasikan konsentrasi zat pencemar antara lain 0,01, 0,1, 1, 10, dan 100 ppm. Percobaan ini dilakukan dengan 2 kali pengulangan selama 96 jam. Yang ketiga adalah uji dasar yang dilakukan untuk mendapatkan nilai LC5096H yang lebih teliti dengan rentang konsentrasi yang mendekati kematian 50%. Ada 3 tahap yang dilakukan pada uji dasar ini. Yang pertama, percobaan dilakukan terhadap ikan uji di dalam akuarium sebanyak 12 buah dengan hewan uji sebanyak 10 ekor setiap akuarium. Nah, masing-masing akuarium ini diberikan aerator sebagai suplai oksigen selama percobaan berlangsung. Akuarium diisi ikan nila dan ikan mas sebagai bahan uji, dan insektisida klorpirifos berdasarkan konsentrasi yang memuat nilai LC5096H, sementara yang didapatkan dari uji pendahuluan. Pengamatan ini dilakukan pada jam ke-0, 24, 48, 72, dan 96 yang meliputi pengukuran suhu, pH, DO, dan hewan uji yang mati dicatat. Data analisis data hewan uji, hasil uji pendahuluan dan uji dasar ini dapat diterima apabila 90% hewan uji pada kontrol di akhir pengamatan masih hidup. Apabila yang bertahan hidup lebih kecil dari 90%, maka uji harus diulang. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan pada uji pendahuluan ini, persentase rata-rata kematian ikan uji yang didapatkan dari pengamatan 1 dan pengamatan 2 pada uji pendahuluan selama 96 jam ini dapat kita lihat pada kedua gambar yang ada di slide ini. Kita dapat melihat gambar yang pertama ini atau gambar A ini merupakan persentase kematian hewan uji pada uji pendahuluan selama 96 jam pada ikan mas. Sedangkan gambar yang kedua ini merupakan persentase kematian hewan uji pada uji pendahuluan 96 jam pada ikan nila. Dari kedua gambar ini kita dapat melihat bahwa semakin tinggi konsentrasi insektisida klorpirifos, maka semakin tinggi pula persentase yang dialami oleh biota atau ikan nila maupun ikan mas. Sehingga dari kedua gambar ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi insektisida klorpirifos, maka semakin besar pula jumlah kematian ikan uji. Begitu pula dengan sebaliknya, semakin kecil konsentrasi insektisida klorpirifos, maka semakin sedikit pula kematian yang dialami oleh ikan uji. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi insektisida klorpirifos sangat berpengaruh terhadap ikan. Dilihat dari data kematian hewan uji, terdapat 2 atau lebih konsentrasi yang mengalami kematian, sehingga nilai LC5096H dapat ditentukan dengan metode Probit menurut US EPA tahun 2002. Nilai LC5096H diperoleh dengan memasukkan konsentrasi pada uji pendahuluan dan berapa banyak kematian hewan uji pada masing-masing konsentrasi dan kontrol dalam aplikasi Probit, sehingga didapatkan nilai LC5096H sebesar 0,05 mg per liter dengan konsentrasi tertinggi 0,17 mg per liter dan konsentrasi terendah 0,01 mg per liter untuk ikan mas dan 0,09 mg per liter dengan batas atas 0,26 mg per liter dan batas bawah 0,03 mg per liter untuk ikan nila. Nah, ini merupakan
hasil dari pembahasan uji dasar. Gambarnya kurang lebih hampir sama pada uji pendahuluan yang tadi, di mana persentase rata-rata kematian ikan uji yang didapatkan dari pengamatan 1 dan pengamatan 2 pada uji pendahuluan selama 96 jam. Berdasarkan data kematian ikan uji, terdapat 2 atau lebih konsentrasi yang mengalami kematian, sehingga dapat digunakan kembali metode Probit untuk menentukan nilai LC5096H. Setelah diinput ke aplikasi Probit, maka diperoleh nilai LC5096H chlorpyrifos untuk ikan mas yakni 0,03 mg per liter, dan untuk ikan nila itu 0,08 mg per liter. Nah, dari gambar 4 ini merupakan hubungan konsentrasi chlorpyrifos terhadap persentase kematian ikan mas dan ikan nila. Dari kedua gambar ini terlihat bahwa terdapat hubungan korelasi positif yang sangat kuat antara nilai konsentrasi insektisida chlorpyrifos terhadap persentase kematian ikan nila yang dibuktikan dengan nilai R yang mendekati 1. Hal yang sama dengan penelitian Rao et al. Tahun 2003, Singh et al. Tahun 2009, Samajdar dan Mandal tahun 2015, dan Ihsan DKK tahun 2017, bahwa terdapat hubungan korelasi yang positif antara konsentrasi zat pencemar insektisida chlorpyrifos terhadap persentase kematian hewan uji. Nah, hubungan korelasi yang positif antara konsentrasi insektisida chlorpyrifos terhadap persentase kematian ikan ini disebabkan oleh daya toksik insektisida chlorpyrifos tersebut pada tingkat konsentrasi tertentu yang dapat mematikan organisme uji. Kematian ikan akibat pajangan insektisida disebabkan oleh masuknya insektisida melalui insang yang merupakan alat pertukaran gas. Selanjutnya akan masuk ke saluran darah dan mengganggu kerja enzim pengatur saraf. Hal ini akan mengakibatkan saraf bekerja tanpa dapat dikendalikan, di mana jika hal itu terjadi akan menyebabkan kematian pada ikan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah nilai LC5096H insektisida chlorpyrifos dengan waktu pengamatan 96 jam menggunakan metode Probit terhadap ikan mas didapatkan nilai sebesar 0,03 mg per liter, dan terhadap ikan nila diperoleh nilai 0,08 mg per liter. Nilai LC5096H insektisida chlorpyrifos ini termasuk ke dalam jenis toksisitas sangat toksik. Analisis hubungan nilai konsentrasi insektisida chlorpyrifos terhadap persentase kematian ikan uji menunjukkan semakin tinggi konsentrasi insektisida chlorpyrifos, maka semakin tinggi pula persentase kematian ikan nila maupun ikan mas. Nilai R korelasi yang didapatkan yaitu 0,99. Berarti korelasi ini sangat kuat. Sayangi lingkungan kita, karena lingkungan yang sehat akan memberikan dampak yang sehat juga bagi kita. Demikianlah presentasi yang dapat saya tampilkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.